Dimohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, berkenan menuju mimbar upacara untuk menerima penghormatan dari pasukan defile. Laporan Komandan Defile. Lapor defile siap dimulai. Laporan selesai. Laksanakan. Nggak apa-apa. Defile dimulai. Maju! Jalan! Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, akan kita saksikan bersama pelaksanaan defile pasukan upacara dengan kobaran semangat Tribrata dan Catur Prasetya. Polri terus mengabdi untuk masyarakat. Defile pasukan upacara diawali Batalion Turangga Bayangkara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Dika Replika Siregar, SHSIK, Jabatan Kepala Seksi Pelatih dan Ketertiban, Subditlas Satwa, Ditpol Satwa, Korsabara Bahar Kampori. Bendera merah putih merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya sekedar simbol negara, namun mengandung filosofis yang mendalam dengan makna keberanian, kesucian, dan perjuangan semangat seluruh rakyat Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke.
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tribrata. Tribrata merupakan 3 pedoman moral dan penuntun nurani bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jalan! Inilah Pataka Satuan Kerja Jajaran Mabes Polri dan Polda seluruh Indonesia. Pataka ini melambangkan kehormatan dan kebanggaan bagi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inilah Komandan Defile, Brigadir Jenderal Polisi, Dr. Muhammad Syahbudin, SIK MSI, Jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital, Kol Sabara Baharga Polri. Resimen 1 di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Mariono SIK MSI. Jabatan Analis Kebijakan Media, Bidang Dapes SSDM Polri. Terdiri dari Batalion Gabungan Pamen, Pama Mabes Polri, dan STIK Lemdiklat Polri. Resimen 2 di bawah pimpinan Komisaris Polisi Naomi Yuliani Saragi SIK MH. Jabatan Kasibinlat Subdit Bin Satpam Polsus Direktorat Binmas Polda Metro Jaya. Batalion Polisi Wanita Republik Indonesia dengan semboyan Esti Bakti Warapsari. Resimen 3 di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Eri Avandi SIK MM. Jabatan Penyelidik Pengamanan Internal Tingkat 3 Divisi Propam Polri. Gabungan dari Batalion Divisi Profesi Pengamanan Polri dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di Propam Polri bertanggung jawab untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korlantas Polri sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Resimen 4 di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Aditya Surya Dharma SIK MH. Jabatan Kepala Subdirektorat Pengamanan VIP Direktorat Pamopin Kor Sabara Baharga Polri. Gabungan dari Batalion Dit Samapta Kor Sabara Baharga Polri dan Taruna Akademi Kepolisian. Batalion Dit Samapta Kor Sabara Baharga Polri dengan moto siap, terlihat, dan bermanfaat. Batalion Taruna Akademi Kepolisian tingkat 1 Manggala Satya, tingkat 2 Bayangkara Dharma. Resimen 5 di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Fajar Dani Susanto SIK MH. Jabatan Teknisi Penjinak Bom Madya tingkat 3 Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana. Dengan membentuk angka 8 menandakan Hari Ulang Tahun Polri ke-80. Gabungan dari Batalion Pasukan Gegana Korps Brimob Polri dan Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri. Gegana Korps Brimob Polri dengan moto operasional setia, tabah, waspada. Pelopor Korps Brimob Polri dengan semboyan spirit, skill, dan stamina. Resimen 6 di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Rizky Farasandi SIK MIK. Jabatan Kepala Subdirektorat Pengamanan dan Pengawalan Direktorat Penindakan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Gabungan dari Batalion Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri
FPU Divisi Hubungan Internasional Polri dan Batalion Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri. Resimen 7 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri dengan moto Wajrasena, pasukan gerak cepat penghancur kejahatan. Resimen 8 di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Dr. Dedi Anung Kurniawan, SIK MSI, jabatan Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat 3 Bareskrim Polri, gabungan dari Batalion Bareskrim Polri dan Baintelkam Polri. Bareskrim Polri sebagai penyidik Polri yang profesional dan berintegritas. Baintelkam Polri dengan moto Indra Waspada, Negara Raharja. Resimen 9 di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Hermansyah Bangunjaya AMD, jabatan Kepala Detasemen K9 Subdit Cakal Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri. Unit K9 dengan keahlian sebagai pelacak SAR, bahan peledak, narkoba, kriminal umum, pengendalian massa, dan tim medis K9. Resimen 10 di bawah pimpinan Pembina Ahmad Gustomi SE, jabatan Kataun Sahli Kapolri, gabungan dari Batalion ASN Polri dan Satuan Pengamanan. ASN Polri merupakan aparatur sipil pada Polri yang menjadi pelayan bagi masyarakat. Satuan Pengamanan, profesi yang menjadi salah satu mitra strategis Polri yang memiliki peran dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tenang, tentram, dan kondusif. Resimen potensi masyarakat selanjutnya, KPPP Polri dan Sengkom Polri. Keluarga besar putra-putri Polri adalah wadah berkumpulnya putra-putri anggota Polri sebagai kader-kader muda yang berkarakter, memiliki jiwa nasionalisme, serta loyalitas kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Senkom Polri, Sentra Komunikasi Mitra Polri, merupakan wadah masyarakat dalam program Polisi Masyarakat. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin tamu undangan, Ojek Kamtipmas sebagai mitra strategis Polri, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Inilah Ojek Kamtipmas sebagai mitra strategis Polri, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
setia NKRI merupakan para ex-anggota dan ex-simpatisan Jamaah Islamiyah yang telah mendeklarasikan diri untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi serta mewakafkan jiwa raga untuk bumi Nusantara. Saat ini terdapat 8.670 Masih bersama kami di puncak Hari Bayangkara ke-80 di Cikeas, Jawa Barat, di mana saat ini kita tengah menyaksikan defile yang dipersembahkan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentunya untuk merayakan, memeriahkan hari puncak dari Hari Bayangkara ini sendiri. Nah, kita mungkin bisa kembali berbincang lagi dengan Kadif Humas Polri di sini, Pak. Ini kan melibatkan masyarakat, unsur masyarakat ini banyak sekali di sini, bahkan sampai 9.000 ya Pak ya anggota masyarakat yang hadir di sini. Ini sebenarnya apa Pak yang pesan yang ingin disampaikan oleh Polri sehingga akhirnya melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai orang-orang yang ikut meramaikan defile Pak? Hari Bayangkara ke-80, jadi 8 dekade pengabdian Polri untuk masyarakat. Masyarakat adalah orientasi utama kami dan menjadi mitra bagi Polri dalam mewujudkan tadi keamanan dan rasa aman ini. Sehingga dalam peringatan Hari Bayangkara 1 Juli saat ini, kemudian elemen-elemen masyarakat yang menjadi mitra strategis kemudian berpartisipasi, Mbak. Wujud dari dukungan, support, kolaborasi dan sinergi, Mbak. Karena ada kawan-kawan dari elemen buruh, ada kawan-kawan dari ormas keagamaan, kawan-kawan Banser dan Kokam ada kawan-kawan juga dari Fatayat NU, mahasiswa juga ada, Mbak. Yang menarik adalah kemudian ada pelibatan dari kawan-kawan Paskibrak dan siswa SMA Kemala Taruna Bayangkara ikut memeriahkan, Mbak. Jadi intinya bahwa Polri mengabdi berorientasi kepada masyarakat. Polri hadir harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dekat dengan masyarakat. Demikian Mbak Seha. Oke, berarti memang ini sengaja dihadirkan masyarakat untuk menandakan kedekatan Polri dan juga dedikasi Polri untuk mengabdi kepada masyarakat ya Pak ya, melindungi, menegakkan hukum. Benar sekali Mbak Seha. Oke. Jadi tugas pokok Polri memelihara keamanan ketertiban, harus bisa memberikan rasa aman, nyaman, tentram kepada masyarakat. Menegakkan hukum, tetap berorientasi pada memberikan rasa keadilan. Demikian juga melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan keikhlasan. Ini kita bisa lihat Mbak, agak meriah sekali Mbak di belakang. Demikian Mbak. Ini terasa sekali bukan hanya di Cikeas Pak, namun juga pemirsa di rumah ini terasa sekali kemeriahan dari HUT Hari Bayangkara ini sendiri. Nah, rangkaian Hari Bayangkara hari ini tadi sudah dimulai dengan upacara, kemudian juga ada rangkaian-rangkaian lain seperti amanat dari inspektur, kemudian juga ada penghargaan yang diberikan oleh inspektur upacara kepada anggota Polri. Nah, ini boleh Pak dijelaskan, ini penghargaan apa dan maknanya apa Pak? Jadi ada penghargaan, ada 11 penghargaan anugerah Sakanti, 11 satker, 2 satker di Mabes dan 9 di Polda. Ini menunjukkan bahwa pengabdian yang dilakukan menjadi teladan, Mbak. Kemudian membawa nilai kemuliaan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi institusi dan masyarakat, Mbak. Ini di samping anugerah Sakanti, tadi juga kemudian Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada 3 sesepuh senior Polri dan seperti biasa penganugerahan bintang Bayangkara Nararia, Mbak, kepada Pamen, perwakilan Pamen, kemudian Pama dan kawan-kawan Bintara sebagai wujud atas dedikasi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sejauh apa sih Pak sebenarnya penghargaan-penghargaan ini mencerminkan kinerja dari Polri itu sendiri Pak? Penghargaan yang diterima salah satu wujud apresiasi dari pemerintah dan negara. Karena sesungguhnya kami insan Bayangkara dalam melaksanakan tugas tetap dilandasi dengan keikhlasan, Mbak. Karena tadi orientasinya adalah masyarakat, Mbak. Ini. Jadi keikhlasan, ketulusan itu menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas ini. Karena setiap insan Bayangkara menginternalisasi dan mengaktualisasi bahwa sebagai polisi ini adalah satu bagian daripada ibadah, Mbak.
Ini di tataran nilai dan keutamaan yang kemudian dia harus terinternasional dan teraktualisasi, Mbak. Karena tadi kami sudah sampaikan juga bahwa kekuatan Polri sejatinya ada di masyarakat, Mbak. Kepuasan terhadap pelayanan polisian, kepercayaan daripada masyarakat. Kami akui bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Bapak Kapolri dalam berbagai kesempatan selalu menekankan kita tetap terbuka terhadap kritik, masukan untuk perubahan yang lebih baik. Dan sekarang pun kita dalam proses transformasi untuk memperkuat tadi kualitas layanan publik, demikian juga efektivitas pelaksanaan tugas pokok Polri. Demikian, Pak. Oke, Bapak, ini kan berarti penghargaan-penghargaan ini diberikan kepada anggota Polri yang dinilai memang berdampak, kemudian juga memotivasi bagi anggota-anggota Polri lainnya ya Pak ya. Nah sebenarnya motivasi apa yang ingin diberikan Pak kepada anggota-anggota Polri baik yang sudah mendapatkan penghargaan maupun yang belum mendapatkan? Tentunya kemudian bagi satuan kerja dan personel Polri yang menerima apresiasi dan penghargaan dari masyarakat, pemerintah dan negara ini menjadi penambah motivasi, spirit, memperkuat tekad dan komitmen Mbak. Dalam pelaksanaan tugas berikutnya tetap dilandasi dengan ketulusan, tetap mengerahkan seluruh kemampuan dalam pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Bagi personil dan satuan kerja yang lainnya menjadi sumber inspirasi, contoh model untuk ayo bersama-sama kita melaksanakan tugas dengan sekian banyak nilai. Karena di Polri ada pedoman hidup, kaitan sama Tribrata, pedoman kerja, dan kita juga berlandaskan pada doktrin Mbak, tata tentram ketara harja. Pelaksanaan tugas Polri harus bisa kemudian berdampak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, baik. Pak, kita jeda dulu perbincangan kita kali ini. Kita akan kembali menyaksikan rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-80. Kalau kita bisa deskripsikan kemeriahan di sini sangat luar biasa. Ada juga partisipasi dari masyarakat. Kemudian juga ada pertunjukan-pertunjukan budaya. Seperti misalnya di belakang kami saat ini ada pertunjukan ondel-ondel. Kemudian juga ada pertunjukan-pertunjukan lainnya yang memang diberikan oleh Polri untuk merayakan Hari Bayangkara. Nah, kita akan saksikan bersama puncak perayaan Hari Bayangkara ke-80 ini. Perisai Serikat Islam adalah organisasi masyarakat yang lahir dari syarikat Islam tertua di Indonesia dengan memberdayakan kekuatan pemuda. Melintas di hadapan hadirin tamu undangan, Batalion Gabungan dari Pasukan Gapoktan, SPPG, dan Pasukan Jawara. Gabungan Kelompok Petani adalah kelompok binaan Polri dari para pejuang ketahanan pangan yang bukan hanya menanam jagung, tetapi juga sebagai pendukung suksesnya swasembada pangan. SPPG, lini terdepan dengan semangat tanpa pamrih, hadir dalam program nasional makan bergizi gratis. Jawara adalah organisasi yang menjadikan tokoh silat tradisional sebagai penggerak untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Dan defile pada siang hari ini ditutup dengan seni budaya Indonesia. Inilah wujud nyata upaya Polri untuk melestarikan budaya Indonesia yang penuh dengan keberagaman serta sebagai alat pemersatu bangsa. Melalui seni budaya inilah Polri berada di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan menuju masyarakat Indonesia yang tenang, tentram, damai, sejahtera, kemah, rifah, lah jinawi. Defile selesai, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia disilahkan menuju mimbar kehormatan untuk mengikuti acara syukuran.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.